Shalom semuanya, selamat datang di Krisko Podcast bulan Oktober ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang profesi, panggilan, sama pelayanan nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai dan bertemu sama narasumber kita lebih baik berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu Tuhan. Kau memimpin jalan kami Tuhan hingga sampai pada hari ini Tuhan, perekaman podcast kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan podcast ini Tuhan jadi acaramu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan agenda kerajaan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan Injil kerajaan-Mu Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi kami Tuhan, mengurapi saya sebagai host juga mengurapi narasumber kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami perkatakan itu Tuhan menjadi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terjadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, oke. Nah, kita tahu kan ya teman-teman, kalau kita tuh harus mencari pengajaran dan kesaksian gitu, sesuai tertulis di Yesaya gitu. Nah, kita bakal ketemu nih sama narasumber kita yang bakal ngebahas kesaksiannya dan pengajaran gitu. Oke, kita sapa aja ya. Halo Bang Daniel Alexandra. Halo Bang. Halo teman-teman. Halo Noi. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik ya. Yeah. Baik. Noi gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, Bang Daniel. Bang, boleh dong kenalin dirinya Bang ke teman-teman pendengar. Perkenalan ya. Iya. Sebelumnya ini dulu ya. Maaf dulu nih, gue pakai bahasanya gue lu. Oke, ya. Siap. Nah, jadi nggak terlalu formal supaya biar lebih santai aja ya. Yeah. Suasananya gitu ngobrolnya. Oke ya. Perkenalan dulu. Perkenalin, nama gue Daniel Alexandra. Gue ini ya anak ketiga dari 4 bersaudara dari keluarga Nalenan namanya ya, keluarga Nalenan. Gue anak ketiga dari 4 bersaudara. Lulus tahun 2015 dari Binus University, jurusan waktu itu jurusan IT atau teknik informatika, lebih familiarnya orang-orang ya. Dan sekarang berprofesi sebagai freelance graphic designer. Dan itu aja sih mungkin ya perkenalan singkatnya. Oke, jadi ini sih Bang, Bang Daniel sekarang di mana nih tempatnya nih, domisilinya? Oh, domisilinya ya, oh iya betul. Domisilinya di Jawa Barat. Oke, jauh banget ya. Spesifiknya tuh di Bogor ya. Tapi sekarang sih banyaknya gue tinggal di rumah orang tua di Sukabumi. Jadi itu 1,5 jam dari Bogor lah lokasinya. Jadi di Kabupaten Sukabumi gitu. Oke. Gitu Noi. Siap. Kayak teman-teman tadi udah denger ya perkenalan dari Bang Daniel. Ya. Jadi tadi dibilang nih kegiatan Bang Daniel itu adalah freelancer. Nah, berarti ini Bang Daniel apa nih profesinya ini? Apakah ini gimana nih jelasinnya nih? Kegiatannya ini yang sebenarnya apa? Oke, freelance itu kan sebenarnya ini ya, gue freelance graphic designer. Jadi kalau spesifiknya ngerjain apa, ya, jadi sebenarnya banyak bantu perusahaan-perusahaan, banyak organisasi perusahaan atau individu untuk mereka itu mereka kan pasti biasanya ini ya punya bisnis, punya atau apapun tuh untuk dibantu untuk supaya berkembang secara marketingnya. Nah, biasanya graphic designer ini yang membantu untuk visi itu tercapai gitu. Oke. Terus katanya Bang Danielnya ada ini ya Bang, buka ini satu studio brand logo. Oh, satu studio. Ya. Ya. Kenalin dong Bang. Ya. Ya, namanya itu Will Flow to You Studio. Ya, memang ini ya. Ini masih ngerintis sih karena masih tahap-tahap. Jadi studio pribadi. Jadi memang cuman visinya memang pengen jadi brand identity studio. Brand identity itu maksudnya ini ya. Jadi graphic design yang spesialis ngerjain tentang branding.
Jadi pembuatan logo, pembuatan elemen-elemen logo supaya ketika sebuah perusahaan atau bisnis itu mau berjalan, dia punya desain yang konsisten dari semuanya, dari iklannya, dari apapun itu jadi konsisten. Itu sih brand identity designer. Ya, gitu. Jelas nggak Noe? Jelas. Oh jelas Oke. Ya. Jadi Kalau Bang masih Daniel bingung ini adalah boleh dijelasin lagi. Oke, siap Bang. Oke, jadi Bang Daniel ini adalah desainer grafis ya teman-teman ya. Kita juga tahu di ilmu komunikasi juga ada itu Bang konsentrasi media dan desain juga. Jadi ini banyak alumni juga yang kerja di bidang ini ya. Terus ada juga mahasiswa-mahasiswa yang ya tertarik lah dengan bidang desain ini dan punya passion di sini gitu. Oke, bisa dong ya nanti tanya-tanya Bang Daniel ya. Boleh banget. Oke, siap. Nih kita masuk ke topik nih Bang. Nih, apa yang menjadi tantangan Bang Daniel nih selama berprofesi sebagai desainer grafis? Tantangan ya? Iya. Tantangannya sih sebenarnya kalau dulu ya, ini gue cerita dari mana dulu ya? Mungkin dulu sebelum freelancing ya. Jadi sebelum freelancing tuh, jadi gue dulu ada 1,5 tahun lah kerja di perusahaan. Sebelumnya jadi ketika gue lulus itu gue kerja di sebuah yayasan. Lebih tepatnya sih ini ya, jadi kayak sekretariat gereja lah. Jadi setelah lulus itu gue langsung situ. Dan waktu itu memang ininya ini ya, multimedia sebutannya. Orang sering familiarnya bukan graphic designer tapi tim multimedia lah, multimedia coordinator. Ya tantangannya sih ya waktu dulu itu adalah kerjaannya nggak pernah ada habis-habisnya. Sedangkan orang yang ngerjainnya itu cuma 1 orang. Jadi dulu itu ini ya, karena di multimedia itu dulu tuh bikin video mingguan. Jadi video mingguan setiap minggu itu kan ini ya, video itu rekaman segala macam. Jadi nulis skrip, nulis desain konsepin videonya supaya videonya itu tiap minggu nggak garing, nggak gitu-gitu aja. Akhirnya ini ya sempat ini ya, maksudnya overload juga karena kan ngerjain sendiri, ngedesain sendiri, ngerekam sendiri, terus ngeproduser sendiri, semuanya serba sendiri gitu ya. Itu yang terjadi tuh tantangannya, karena memang kalau di Indonesia ini sendiri memang ini ya, namanya desainer grafis kalau dibuka lowongan tuh pasti harus bisa video juga, harus apanya juga gitu. Jadi bukan sekedar desain. Nah ini tantangan yang menjadi salah satu tantangan ya. Kalau orang mau berprofesi di dunia desain grafis, biasanya selalu ditanya bisa video nggak, bisa rekam pakai kamera nggak, sering tuh. Jadi sebenarnya graphic designer kalau di luar negeri itu cuman ini ya, dia cuman problem solving dari sebuah visual. Jadi maksudnya orang tuh punya rancangan, dia terjemahkan dalam visual gitu. Nah, visual itu kan bisa bentuk ilustrasi, bisa bentuknya apa, logo segala macam. Nah, poster segala macam. Nah kadang di Indonesia ini tantangannya adalah harus palu gada. Apa yang lu punya gue ada gitu ya. Padahal sebenarnya jadi kadang profesi graphic designer ini udah hampir mirip-mirip kayak di graphic designer plus video editor. Padahal video editor tuh kan beda lagi. Ya gitu tuh. Jadi ada kadang yang bisa motion graphic juga nggak? Motion graphic tuh ini ya, sedikit animasi kayak gitu. Dan itu yang jadi kadang orang tantangannya desainer grafis itu selalu serba bisa, tapi akhirnya ya ini ya tantangannya tersendiri ya. Kadang kalau kita lanjutin terus bisa overload yang tadi gue bilang itu tuh ya. Itu kalau yang gue alamin selama waktu kerja ya. Cuman ada juga tantangan kedua adalah pandangan orang terhadap profesi ini masih kurang. Jadi memang orang banyak yang anggap ya desain mah gitu doang, gambar-gambar doang kan, gitu doang mah gampang lah, sejam 2 jam gampang kan gitu. Padahal kan nggak seperti itu ya, karena memang namanya desain tuh betul-betul krusial dalam sebuah perusahaan.
Ya jadi memang ya itu kadang tantangannya kalau ya gue simpulin ya itu ya banyak kerjaannya, dan kita juga jadi kita sendiri yang harus ngerem sebenarnya karena nggak pernah habis, apalagi di zaman media sekarang, media sosial sekarang tuh nambah ya, ada profesi graphic designer khusus sosial media, visual identity, visual social media. Nah itu ini deh banyak ya, jadi tapi ya itu yang gue bilang tadi kadang kurang dihargai, makanya kadang kalau gue sebagai freelancing itu pernah juga dibayarnya ketika gue patok harga sekian mahal amat gitu ya, jadi orang tuh jadi mahal banget gini doang gitu, padahal lo gue aja bisa dihargain cuman 75.000 dan segala macam, itu yang terjadi ya gitu, karena memang di Indonesia ini memang kalau menurut gua masih kurang sih wawasan tentang menghargai tentang desain grafis gitu sih. Kayak benar-benar ya Bang, tuntutan tuntutan di lapangan itu memang gak hanya butuh yang bisa desain aja kadang ya Bang, kadang perlu juga betul. Yang video juga, terus fotografi juga kadang gitu, dan ya, itu betul. Sih harus ini sih kita harus bisa menangkap ya apa yang dimau gitu sama perusahaan gitu. Cuman ya itu kita gitu ya. Semuanya harus kita gitu. Kita harus bisa gitu menguasainya gitu. Betul. Makanya sebenarnya memang idealnya itu dalam sebuah perusahaan tuh punya tim grafik desain itu 2-3 orang lah sebenarnya ya. Jadi bisa bagi-bagi tuh. Gitu. Benar. Ya. Tapi biasanya itu karena perusahaan menganggap hal itu bukan sesuatu yang sangat krusial, biasanya mereka cuma rekrut 1 orang dan udah biarin aja gitu. Bener. Padahal seorang desainer grafis itu ini ya Bang, yang misalnya suatu produk gitu kan, itu kadang orang bisa nilai gitu kan dari desainnya gimana gitu. Jadi memang betul. Itu sih penting banget sih ini ya, profesi ini gitu. Cuman ya gitu, orang kan kadang mikirnya kan ini ya, cuman ngedit aja gitu kan. Ya betul. Ngapain sih lu depan komputer cuman sejam 2 jam lah, gampang sini gua kerjain gitu. Biasanya ya yang orang-orang tuh yang biasanya orang-orang yang awam memang begitu. Oke. Tadi Bang Daniel udah nyeritain nih tantangannya gitu kan dalam menjadi desainer grafis gitu. Nah, ini gimana nih Bang Daniel melibatkan Tuhan tuh dalam profesi yang Bang Daniel kerjakan tadi? Kalau gue pribadi sih memang ini ya. Dulu itu gue sempat terjebak. Jadi dulu sempat terjebak ketika ada kerja dalam sebuah perusahaan, karena memang ini ya, jadi gini, dulu tuh setelah gue lulus kuliah memang kerja kan di yayasan, di sebuah yayasan, atau ya tadi yang gue bilang staf gereja. Kemudian akhirnya gue ini ya memutuskan untuk memperlengkapi diri gue waktu itu di Jakarta, di salah satu kursus desain lah, karena kan sebenarnya gue itu bukan orang desain grafis. Jadi gue cuman orang yang menyukai, passionate di desain, tapi nggak punya basicnya, nggak punya fundamentalnya. Akhirnya gue ambil sebuah kursus singkat lah, itu waktu itu 6 bulan gue ini di Hello Motion, namanya Hello Motion Academy. Itu untuk memperlengkapi gue supaya gue memang memang serius untuk di dunia kreatif gitu ya. Melibatkan Tuhannya sih sebenarnya ini ya adalah ya emang dulu tuh ya tadi gue ceritain ya, gue tuh sempat terjebak akhirnya ngerjain banyak hal gitu. Akhirnya waktu itu sempat gue nggak balance antara ke gereja sama kerjaan. Waktu itu gue pernah ngalamin di perusahaan waktu itu ini ya, karena Palu Gada itu hari Minggu tuh masih lembur, bayangin. Jadi gue tuh Minggu tuh masih nginep di kantor. Jadi gue ke gereja tuh cuma numpang lewat gitu. Jadi ibadah nih. Setelah ibadah tuh udah langsung pulang ke kantor. Pulang ke kantor demi sebuah deadline lah yang emang harus diiniin ya.
Ya pokoknya dulu tuh gue ini ya bener-bener karena passionate, jadi Ya. Ibaratnya tuh ke perusahaan tuh bener-bener loyal banget. Jadi gue bener-bener ya sampai lembur segala macem. Ya singkat cerita akhirnya ini ya, gue dapetin sebuah fakta bahwa bosnya itu nggak menghargai kerjaan gue gitu. Ngerti nggak ya? Jadi ada satu titik di mana ya sampai pokoknya dia nganggep gue tuh lembur-lembur sampai hari Minggu itu segala macem. Dia ini kayak jadi ini, gue tuh sambil ngerjain freelancing desain gue gitu. Jadi dia nganggep gue bukan ngerjain kerjaan kantor tapi ngerjain kerjaan lain gitu. Sehingga makanya apa tuh dianggapnya wah lembur mulu nih alasan gitu. Padahal ya memang dulu kan palu gada ya. Waktu itu kan benar-benar ngeproduksi sendiri, ngedit sendiri, dan nggak ada tim itu waktu itu, benar-benar ya itu benar-benar di kayak gituin gitu. Nah itulah salah satu momentum akhirnya gue ini juga ya akhirnya untuk wah kayaknya ya nggak bisa terus gini nih, kayaknya memang profesi ini nggak bisa terus-terusan kayak gini. Akhirnya ya gue berdoa di situ ya, Tuhan gue gimana nih kok kayaknya apa segala jeripayah yang effort, loyalitas yang diberikan tuh kayaknya nggak ini ya, nggak sebanding. Ya akhirnya mulailah di situ berdoa sama Tuhan, akhirnya ini ya dapetin bahwa ya dah ini waktunya untuk shifting ke freelancing. Cuman waktu itu sebenarnya ini ya gentar juga sebenarnya, karena namanya kerja di perusahaan tuh kan ini ya bulanannya jelas, sedangkan dengan freelancing itu gimana ya, antara ada dan tiada sebenarnya. Jadi maksudnya kalau di Indonesia ini bisa survive kalau memang ini ya, gue pribadi misalnya terkenal nih Daniel Alexandra, seorang graphic designer ya, wah yang udah malang buana lah. Sedangkan kan gue sebenarnya ini ya backgroundnya itu ini banyak ngerjain project-projectnya juga banyak project ini ya rohani di gereja, event anak muda kayak gitu-gitu, portfolionya. Bahkan waktu itu gue pernah nge-apply di sebuah perusahaan ya, itu perusahaannya itu sampai ragu untuk menerima gue karena yaitu portfolionya keren katanya. Saya suka banget mas sama portfolionya, tapi maaf nih mas kok kerjanya nggak ada yang dikerjaan di sekuler ya sama sekali, kerjaannya tuh di yayasan, kayaknya kayak gimana gitu ya. Jadi gitu. Jadi memang walaupun memang ada yang gue ceritain tadi ini, perusahaan yang selainnya ini yang nggak ngehargain gue ini, memang dia nggak pandang kayak gitu ya, dia cuma pandang portfolio gue bagus dan segala macem, dan ya udah hajar. Tapi ya itu palu gada semua kerjain. Tapi setelah udah kerjain dianggapnya malah nggak ngerjain kerjaan kantor. Ya itu salah satu tantangan juga sih sebenarnya, karena orang graphic design tuh dianggap ngapain sih nih orang gitu sampai lama banget ya. Tapi ngelibatin Tuhannya ya itu ya, ketika lelah, ketika capek itu belajar untuk akhirnya bisa menguasai diri, banyak datang sama Tuhan beri kekuatan untuk gue bisa kerjain semuanya. Walaupun ya gitu ya, kerja tipes ya apa tuh kerja ya bener-bener kayak gitu deh. Tapi ya banyak ngelibatin Tuhannya ya itu ya, banyak ketika butuh hikmat Tuhan untuk kerjain ini, problem solving, untuk promosi ini promosi itu gitu sih. Itu sih Noi. Oke bang, kalau kita nggak ngelibatin Tuhan gitu ya dalam pekerjaan kita, mungkin kita nggak bakal kuat gitu menghadapi ya tekanan-tekanan gitu ya dalam lingkungan kita gitu, baik dalam pekerjaan ataupun di lingkungan rumah dan segala macam gitu ya. Nah tadi Bang Daniel ada ngasih tahu nih soal akhirnya setelah Bang Daniel doa disuruh shifting. Nah tuh, apa tuh proses yang Bang Daniel alamin gitu ketika Bang Daniel taat gitu ya dengan apa yang Tuhan suruh gitu?
Oke. Disclaimer dulu ya. Ini sebenarnya yang kejadian itu tuh sekitar tahun 2018-2019an ya. Jadi gue itu baru bener-bener sangat serius freelancing itu tahun 2021 ini ya sebenarnya ya. Jadi kalau dulu tuh jadi masih ini freelancing, tapi kalau ada kesempatan untuk kerja juga. Jadi masih ngambil-ngambil lah. Tapi memang waktu itu keluar, dan akhirnya waktu itu gue lanjut setelah keluar dari perusahaan yang gak ngehargain gue itu tadi ya. Itu akhirnya gue ke ini ngerintis sebuah startup namanya ajariku.com. Cuman waktu itu ini ya, jadi itu sebuah startup yang dia berfokus untuk memberikan pelatihan mengedukasi orang untuk mereka punya soft skill, mereka punya keterampilan lah untuk bisa mencapai sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Nah waktu itu, cuman kan sekarang kan ini ya udah banyak webinar dan segala macem. Gitu ya, mirip-mirip gitu sih dulu tuh konsepnya sebenarnya Ajariku itu. Tapi gue waktu itu di situ selama 6 bulan full time, karena waktu itu gue juga foundernya, tapi itu ya nggak bisa lanjut karena beda visi. Jadi gue akhirnya dari situ kerja lagi di sebuah yayasan kemanusiaan gitulah di Jakarta. Dan nah setelah itu akhirnya gue baru Tuhan firmanin untuk yuk lu fokus deh freelancing. Nah itu waktu ini ya, pertanyaan yang tadi tuh ini ya, apa sih ketakutan yang paling besar, kendala yang paling besar? Sebenarnya sama sih sebenarnya, tapi ini paling takutnya karena memang Tuhan minta untuk freelancing full ya. Jadi benar-benar freelancingnya udah nggak seperti yang dulu lah, masih 11-12 kalau ada kesempatan ambil. Gua waktu itu sangat ini ya, takut untuk melangkah sebenarnya kalau boleh jujur, karena waktu itu gue ini ya, usia tuh udah nggak muda lagi lah ibaratnya. Jadi ibaratnya apalagi kalau di orang tua tuh ini ya, kamu kerjalah di perusahaan tuh yang munafik, wah itulah biasalah nasihat untuk inilah supaya mapan segala macem. Dan ya waktu itu sebenarnya tantangan terbesar untuk melangkah adalah karena ya orang tua juga sebenarnya, karena orang tua kayak nggak setuju gitu. Lu ngapain freelancing, duitnya dari mana, lu hidup dari mana, dan segala macam. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang emang gue nggak bisa jawab di saat itu ya. Di saat itu benar-benar gue nggak bisa jawab. Tapi ya ini ya, ada sebuah keberanian ketika Tuhan berfirman gitu. Maksudnya Tuhan menyatakan firman-Nya, Daniel, gue pengen panggil lu untuk lu nggak memakai sukses story saudara-saudara lu. Ya kan kalau saudara-saudara gue, kakak-kakak gue kan ini ya sukses secara finansial itu karena memang mereka bekerja di perusahaan yang emang jelas lah. Sedangkan gue kan melalang buana kerja, ada yang kecil, ada yang lumayan, ada yang gimana gitu ya. Sedangkan usia udah nggak muda, dan itulah pertimbangan manusiawi itulah yang akhirnya banyak ini ya mengisi pikiran gue juga gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, ketika belajar untuk taat melangkah ya Tuhan, kan Abraham tuh ini ya ketakutan paling terbesarnya juga ya karena dia nggak tahu harus kemana. Jangan Tuhan cuma bilang, lu keluar dari Ur Kasdim, gue akan tunjukin sebuah tempat yang akan gue tunjukin. Nah kira-kira kejadian ketika Tuhan minta gue freelancing full tuh kayak gitu. Gue nggak tahu gue harus kemana gitu ya. Tapi akhirnya ya itu ya, ketika taat itu ya Tuhan benar-benar pimpin dalam step by step. Gitu sih. Oke, berarti gitu inilah ya, memang nggak mudah ya untuk kita melangkah gitu ya. Kadang Tuhan ini ya kasih firman gitu, tapi kok kayak gini ya gitu. Kok ya betul. Kok kita yang taat sama dia gitu, kok kayak gini ya, kok biasa-biasa aja gitu ya. Kadang itu sih ada rasa
kecil hati gitu ya melihat teman-teman kita mungkin yang udah di usia abang mungkin udah berkeluarga, udah betul. udah kerja gimana-mana, pergi kemana-mana gitu ya. Gitu. Tapi memang itu sih ketaatan itu yang Tuhan mau gitu ya. Iya, itulah cari itu. Betul. Jadi bukan Tuhan itu sebenarnya nggak minta yang hebat-hebat sebenarnya gitu kan. Nggak minta yang banyak achievement gitu, yang bertalenta gitu, tapi yang taat loh gitu. Itu sih teman-teman boleh contoh nih cerita Bang Daniel gitu kan, yang memilih untuk taat gitu dengan apa yang Bapak mau gitu, walaupun ada intimidasi dari orang tua gitu kan, yang betul. Ya ngapain gitu kan, freelance lagi gitu, tapi tetap gitu, karena itu punya percaya gitu kalau Tuhan yang suruh gitu udah aman lah itu endingnya. Amin ya. Amin. Oke. Nah ini Bang Dan, gimana nih Bang Daniel dapat melewati fase-fase yang itu kan Bang Daniel kan freelancing gitu kan. Nah gimana nih? Apakah ada apakah langsung bagus gitu ya, langsung menang kontes atau gimana gitu, atau ada waktu penantiannya nih untuk sampai ke tahap itu? Ayo. Oke. Ya sebenarnya waktu di masa-masa itu, fase-fase itu ini ya, memang ini ya banyak bergumul itu sebenarnya adalah, apalagi sekarang zaman sosial media ya, gimana ngelihat teman-teman yang satu profesi mungkin ya, bahkan ada yang satu profesi itu ini ya lebih melejit lah ibaratnya. Dan di situ memang kadang ini ya ada satu dialog juga sama Tuhan tuh, kadang Tuhan kenapa lu milih orang kayak gue sih yang harus melakukan ini gitu, lu kenapa nggak pilih itu orang aja tuh ya kan, ibaratnya kan sering gitu ya ngalamin, kayaknya gue lebih cupu lah dibanding dia gitu kan, dia sering kayak gitulah. Ya bener ya, akhirnya cuman ya Tuhan tuh jawab bahwa gue nggak pilih orang yang hebat, tapi gue cari orang yang taat sebenarnya. Gue cari orang yang available sebenarnya. Nah itu tuh kata kuncinya, available ya. Orang yang available sama gue, mau dia dapat pencapaian. Nih ya, ini pernah ada satu fase gini Noy, ini gue cerita nih. Jadi waktu itu kan waktu zaman masih ini juga ya, kerja di gereja tuh ada tuh satu titik ini, Tuhan tolonglah Tuhan, kasihlah kesempatan gue menang apa gitu ya, sebuah kontes kah, apakah yang ini gitu, yang maksudnya yang inilah bergengsi lah, yang bergengsi banget lah gitu. Karena gue ngelihat teman-teman gue itu kayak gitu ya, ada yang bahkan ini ya, kalau ya ini secara jujur aja ya, udah pergi ke Paris lah, pergi ke Singapura, sedangkan gue di Bogor aja. Aduh kayaknya ini banget gitu ya. Ya Allah, kayaknya ini banget gitu, apa sih ya, nggak ada apa-apanya lah, nggak ada apa-apanya banget. Tapi satu kali ketika gue ngobrol sama Tuhan, gue padahal waktu itu motivasinya gini juga ya, sebenarnya rohani juga, Tuhan gue pengen lah gue menang satu lomba supaya jadi kesaksian di gereja, di teman-teman gue bisa mendengar bahwa Daniel Alexandra tuh ini, terus nanti gue bilang ini semua karena Tuhan. Lo kan keren banget tuh. Tapi ternyata ya Tuhan jawabnya beda. Tuhan bilang gini, mahkotaku sama mahkota mereka tuh beda. Kenapa lu samain mahkota yang gua kasih? Akan gua kasih ke lu dengan mahkota mereka gitu. Jadi ya jangan samain mahkota lu sama mahkota mereka gitu. Nah di situ gua ini ya, waktu berdialog sama Tuhan, oh iya ya Tuhan, benar juga ya. Kenapa gua jadi samain mahkota yang Tuhan kasih dengan pencapaian ya. Ya ini kan fase-fase ini kan yang emang bener, apalagi graphic design ya,
achievement dan segala macam itu kadang itu yang jadi pembanding yang nyata gitu. Tapi ya akhirnya di situ ya gue belajar untuk ayo lu nggak boleh andelin itu gitu. Lu harus belajar untuk melangkah bukan karena lu bisa. Yang akhirnya gue dapetin satu statement gini ya emang nggak akan bisa kalau nggak sama Tuhan gitu ya. Makanya karena memang itu mustahil, memang itu nggak mungkin, makanya kita butuh Tuhan gitu kan. Tapi ya gue di waktu menangnya melewati fase-fase itu adalah dengan ya Tuhan, kenapa gue samain mahkota yang Tuhan akan berikan itu dengan mahkota yang lain? Jangan bandingin, nggak bisa dibandingin. Dan itu yang akhirnya menjadi sumber jadi daya bakar gue lah ibaratnya untuk terus melangkah dalam apa yang Tuhan suruh gitu ya. Gitu sih. Itulah akhirnya disitulah gue akhirnya bisa menang dari ini ya, dibandingin penilaian dan segala macam itu akhirnya bisa menang dari situ. Karena ya itu ya, berdialog sama Tuhan dan Tuhan berfirman dan gue dapetin sesuatu. Itu sih singkatnya. Bener. Keren banget sih pekerjaan Tuhan gitu ya. Gimana Tuhan betul-betul naruh dasar keyakinan yang tepat gitu ya buat kita. Gitu. Dan memang ini sih Bang, beda ya mahkota yang dicari dunia ini dengan mahkota yang Tuhan sediakan buat kita gitu, yang taat sama Dia. Gitu. Mungkin mahkota yang dikasih dunia ini mungkin mengejar mahkota yang fana gitu kan. Ya yang cuman kerennya cuman di dunia aja gitu kan. Cuman di mata Tuhan Allah gitu kayaknya kayak sampah doang gitu kan. Ya, betul. Nggak berarti gitu di mata Tuhan gitu. Ya di situ akhirnya pernah Duh Tuhan gimana, pernah ikut kontes ikut aja. Jadi gue udah kayak yang penting gue dapat duit gitu ibaratnya gitulah. Tapi akhirnya Tuhan tegur di situ ya. Lu ngapain ibaratnya gitulah. Ibaratnya lu menang uang mau sampai beribu-ribu dolar, kalau itu bukan hasil arahan gua, itu memang berkenan buat gua. Itu pas Tuhan ngomong kayak gitu tuh, oh my god, iya bener juga ya.